Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna menghadiri sidang terbuka promosi doktor bidang ilmu pendidikan agama Islam Universitas Islam Jakarta tahun 2024 dengan Promovenda Kunaini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita mulai acara ini. Hadirin sekalian, Senat Universitas Islam Jakarta dan Dewan Penguji memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang promosi atas nama Promovenda Kunaini saya nyatakan dibuka. Kepada Promovenda Kunaini dipersilahkan memasuki ruangan. Saudara Promovenda Kunaini, apakah saudara siap untuk ujian promosi hari ini? Apakah disertasi saudara sudah dicek plagiarisme? Silakan menuju podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji, tim promotor, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Izinkan kami memperkenalkan tim penguji pada hari ini yang terdiri dari Ketua Merangkap Penguji, saya sendiri, Sekretaris Merangkap Promotor, Profesor Dr. Dede Rosada MA, Co-Promotor Dr. Popi Puada, Penguji Profesor Dr. Marhama Sarif MPD, Penguji Dr. Atabik Lutfi MA, dan Penguji Eksternal Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Untuk itu kami persilahkan kepada promotor untuk memperkenalkan Promovenda sekaligus menyampaikan pertanggungjawaban akademik tentang disertasi Promovenda. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Dede Rosada MA, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan Dr. Universitas Islam Jakarta, tim penguji, para hadirin sekalian. Promovenda hari ini bernama Kunaini. Saudara Kunaini ini sangat dedikatif untuk melakukan penelitian dalam disertasinya, yaitu reformulasi implementasi metode UMI pada program Baca Tulis Al-Quran atau BTQ di sekolah menengah pertama. Dan ini ada temuan-temuan baru karena dia menggunakan, saya kira sih dengan model-model R&D ya, Research and Development, sehingga menghasilkan sebuah modul pembaca BTQ, baca tulis Al-Quran, sehingga kemudian UMI semakin dilengkapi modelnya. Dari UMI ada di sini, ada diundang nggak dari UMI? Penggagas UMI ada yang diundang nggak? Ada. Sekarang di sini ada nggak? Ya? Oh, belum hadir. Mudah-mudahan nanti hadir, bahwa ini sudah seizin yang punya UMI dan dia melengkapi model UMI itu sehingga kemudian lebih efisien, efektif dalam mencapai targetnya. Artinya kualitas pembacaannya semakin meningkat kualitasnya ya. Kalau soal lancar kan itu lebih gampang, tapi ini sampai ini penekanan pada kualitas. Kualitasnya pada pembacaan makhraj hurufnya, sifat hurufnya dan sebagainya, sehingga kemudian hasilnya jauh lebih efisien ketika orang bisa membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar bisa makhraj dan sebagainya. Lalu kemudian waktunya juga bisa jauh lebih efisien.
Itulah temuan-temuan dari hasil penelitian dari Kuneni ini. Walaupun waktunya memang sangat cepat, tapi dedikatif, kerjakan serius, dan menghasilkan sebuah model baru dan nanti terintegrasi kepada Umi aja. Halo, ya, ada new model of Umi atau new method Umi, sehingga dan bisa jika modulnya Umi ada hari ini. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dede Rosada MA. Selanjutnya kami persilakan Saudara Promovenda untuk menyampaikan secara singkat disertasi saudara, dan tentunya waktu yang diberikan tidak lebih dari 10 menit. Kami persilakan. Baik, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Raihan MSI. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Dede Rosyada MA. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Marhamah MPD. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Tipraya MA. Yang saya hormati Bapak Dr. Atabik Lutfi MA. Yang saya hormati Ibu Dr. Popi Puadah. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Ibu yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan, memaparkan disertasi yang sudah saya susun. Disertasi ini berjudul Reformulasi Implementasi Metode UMI pada Program Baca Tulis Al-Quran di Sekolah Menengah Pertama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang kita yakini sebagai Muslim, Al-Quran merupakan sumber utama dalam ajaran Islam sebelum hadis. Sebagai Muslim, petunjuk hidup yang harus kita pegang adalah Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan sebagai pedoman dan sumber hukum yang pertama. Itu pun juga dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Namun demikian, seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Tim Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ Jakarta pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat buta huruf Al-Quran di Indonesia mencapai 72,25%. Artinya kita memiliki permasalahan yang harus kita selesaikan berkait dengan penanganan buta huruf Al-Quran. Siapa saja mereka yang ada dalam 72% ini, diantaranya adalah anak-anak kita, remaja Muslim, remaja Islam yang hari ini duduk di bangku sekolah SMP. Anak-anak ini memiliki hak yang sama Bapak Ibu untuk diberikan fasilitas sehingga mereka terbebas dari buta huruf Al-Quran. Logika saya mengatakan bahwa jika seorang anak tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi itu adalah seorang anak Islam, lalu bagaimana dia akan menjalani hidupnya, bagaimana dia akan faham apa tugas dan fungsinya di dunia ini ketika dia tidak bisa membaca Al-Quran. Jangankan maknanya, bahkan sampai kepada tingkat analisis, membaca saja sulit, karena tidak bisa membaca, tidak mengetahui huruf hijaiyah. Untuk itu saya mencoba menyampaikan bagaimana sebuah program BTQ di sekolah yang hari ini anak-anak SMP berdasarkan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang implementasi kurikulum merdeka, bahwa siswa-siswi SMP itu mereka mendapatkan 3 jam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sebanyak 3 jam pelajaran. Hanya 3 jam pelajaran selama 1 minggu Bapak Ibu, dan itu pembelajarannya berbasis tematik. Artinya tantangan guru agama hari ini sangat luar biasa. Bagaimana mengajarkan tentang membaca Al-Quran, bagaimana mengajarkan tentang
memberantas buta huruf Al-Quran di tingkat SMP. Untuk itu saya mencoba untuk mereformulasi metode BTQ pada program baca tulis Al-Quran di SMP Negeri 99 Jakarta. Yang ingin saya uji cobakan dalam modul itu hasilnya sudah ada, bahwa yang ingin saya lakukan agar anak-anak SMP yang belum mengenal huruf hijaiyah sama sekali, minimal di kelas 7 dia sudah bisa mengenal huruf hijaiyah dan bisa menulis huruf hijaiyah itu. Selanjutnya, dari begitu banyak metode baca tulis Al-Quran, Bapak Ibu, saya kedepankan metode implementasi metode UMI. Tentunya bukan metode UMI yang real yang diaplikasikan di sekolah ini, hanya mereformulasikan implementasinya. Kenapa metode UMI? Bapak Ibu perlu kita ketahui dan saya ingin sampaikan bahwa metode UMI ini adalah sesuatu yang bisa dibilang baru karena diimplementasikannya pada tahun 2007, namun sampai saat ini sudah 1000 lembaga formal di 28 provinsi di Indonesia itu sudah menggunakan metode ini dan berdasarkan izin dari UMI Foundation di setiap wilayah. Selanjutnya, kelebihan dari metode ini memiliki 7 langkah pembelajaran yang sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka yang ada di sekolah. Sehingga bagi saya ini memungkinkan guru tidak terlalu sulit mengimplementasikan modul yang coba saya susun dengan model pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kenapa namanya UMI? Kenapa disebut dengan metode UMI? Apakah UMI ini ada singkatannya? Tidak, Bapak Ibu. Filosofinya kenapa disebut dengan metode UMI berasal dari bahasa Arab, yaitu umun yang artinya ibu. Seorang ibu yang mendidik, mengajarkan anaknya, menyertai tumbuh kembangnya. Demikian juga metode ini dilakukan selayaknya seorang ibu yang mendidik dan mengajarkan anaknya penuh dengan kasih sayang dan penuh makna. Bagaimana pembelajaran dalam metode UMI sehingga saya katakan bahwa ini sama sebenarnya dengan implementasi pembelajaran pada kurikulum Merdeka? Ada 7 tahapan. Yang pertama pembukaan, seperti pembelajaran di dalam kelas juga dimulai dengan tahapan kedua yaitu apersepsi, kemudian penanaman konsep, pemahaman konsep, ada latihan, evaluasi, dan penutup. Sehingga kembali saya sampaikan modul yang saya susun berdasarkan implementasi yang dilakukan itu sangat mungkin untuk digunakan di sekolah. Dan satu hal lagi dari metode ini, bahwa setiap lembaga yang menggunakan metode ini secara resmi itu akan diadakan supervisi oleh UMI Foundation secara berkala sehingga sangat memperhatikan kualitas baik itu pembelajaran dan kualitas gurunya. Lalu metode yang saya gunakan dalam disertasi yang saya susun adalah pendekatan model ADI, yaitu analisis, design, development, implementasi, dan evaluation. Studi pendahuluan yang saya lakukan adalah dengan melakukan observasi dan wawancara terkait dengan program yang sudah ada, baru kemudian pengembangan produk awal dalam implementasinya, dan uji coba sampai kepada evaluasi. Dan hal apa yang membedakan antara UMI yang sudah dilakukan harus dengan lisensi dengan reformulasi yang coba saya sampaikan? Saya tidak mereformulasi metodenya, Bapak Ibu, karena untuk menjadi guru yang mengajar dengan metode UMI saja harus dengan sertifikasi tahsin. Jadi saya tidak mereformulasi metodenya, namun implementasinya yang menurut saya menarik, yang saya coba adaptasikan untuk dilakukan pada program BTQ yang ada di sekolah di tingkat SMP. Yang pertama bahwa UMI memiliki 6 jilid, kemudian ada Gharibul Quran dan ada tajwid. Itu tingkatannya sudah menurut saya sulit bagi siswa yang belum sama sekali mengenal huruf hijaiyah. Maka saya mencoba dalam modul itu hanya 4 jilid. Selanjutnya materi. Dalam metode UMI ada materi menulis, hanya dia pada jilid yang terpisah. Gitu, sehingga memerlukan waktu bagi peserta didik untuk mempelajari itu. Namun dalam modul implementasi yang coba saya susun, di dalamnya sudah ada latihan menulis. Langkah pembelajaran dan metode pembelajarannya sama, yaitu active learning. Kesimpulannya yang bisa saya sampaikan dari disertasi yang coba saya susun, yang pertama adalah adanya peningkatan kemampuan
mengenal huruf hijaiyah dan menulis baik itu huruf tunggal maupun huruf sambung. Bagi peserta didik yang belum mengenal sama sekali, menurut saya ini adalah sebuah kemajuan karena waktu yang digunakan juga tidak terlalu lama. Ketentuan penggunaan modul bagi siswa secara mandiri bisa digunakan, dengan pendampingan guru juga bisa, dan selanjutnya tutor teman sebaya. Dengan ketentuan tentunya siswa harus memiliki motivasi yang kuat Bapak Ibu untuk bisa membaca Al-Quran. Ada implementasi secara terjadwal dan ada implementasi pembelajaran mandiri yang non terjadwal. Yang terjadwal di sekolah, modul ini digunakan pada program tadarus yang biasa dilakukan pada hari Selasa dan hari Kamis, kemudian pada program BTQ di hari Jumat. Kemudian kenapa modul ini menurut saya setelah diimplementasikan bisa memberikan dampak yang baik untuk peningkatan pengenalan membaca Al-Quran, karena dalam modul itu ada feedback secara langsung bagi peserta didik sehingga peserta didik bisa mengukur dirinya sendiri atau dengan teman sebaya atau dengan gurunya kemampuannya sudah sampai sejauh mana. Demikian Prof, sementara yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Venda telah mempresentasikan tepat waktunya 10 menit. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, saran, tanggapan terhadap disertasi Prof. Venda. Kami persilahkan. Terima kasih Ketua Sidang, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Raihan, yang saya hormati para penguji, para promotor, dan yang saya banggakan Saudara Prof. Venda. Kunaini, ya. Itu bahasa apa dipakai untuk nama itu? Saya juga udah tanya ke kakek saya, tapi beliau juga nggak tahu, Prof. Kan sama ya, Prof, sama nama ibu saya. Saya tanya, kenapa namanya Kunaini? Katanya nggak tahu, pakai aja gitu. Oh gitu ya? Iya, Prof. Itu susah itu, kalau nama nggak punya arti susah itu. Iya, Prof, saya juga nggak tahu sampai sekarang. Ya, itu yang seperti itu dalam bahasa Arab itu isim tasgir. Ya, ya. Mungkin kunnatun itu orang selalu memberi kinayah kepada orang lain. Kunaina orang selalu memberikan nama kepada orang lain, tapi dengan sebutan yang halus mungkin itu ya. Tapi tidak cocok ya. Baik. Selamat kepada saudara sudah sampai pada akhir untuk mempertahankan disertasi. Tadi Pak Ketua Sidang mengatakan mengeritik, memberi saran, memberi tanggapan. Oh itu semua ada sama saya kali ini. Saya ingin di buku apa namanya, di disertasi itu reformulasi, coba dibuka halaman 28. Ya. Ya, Baik. membaca dalam hal berkenaan dengan Al-Quran dapat diartikan melihat tulisan yang terdapat pada Al-Quran dan melisankannya. Akan tetapi membaca Al-Quran bukan hanya melisankan huruf, tapi mengerti apa yang diucapkan. Anda kutip dari Haryandi. Iya, Prof. Bisa nggak saudara bedakan mana yang membaca hanya dengan melisankan dan membaca dengan memahami? Dalam bahasa Arabnya apa? Kalau enggak tahu bilang aja, saya enggak tahu Pak atau apanya. Saya jawab. Situlah perbedaan antara qiraah dengan tilawah. Ya kan? Qiraatul Quran membaca sesuai kemampuan seseorang. Qiraah itu. Mau salah sebutannya, mau tidak namanya qiraah. Tapi tilawah itu bacaannya harus benar sambil memahami apa yang dibaca. Itulah sebabnya maka tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar membaca apa yang terlihat di situ, tapi juga memahami apa isinya. Itu ya.
Karena itu nanti saudara tambahkan situ, membaca dalam hal berkenaan dengan Al-Quran dapat diartikan melihat itu. Itulah yang dalam bahasa Arab disebut dengan qiraah. Tambah ya. Iya. Tetapi membaca Al-Quran juga menunjukkan arti memahami yang diucapkan, meresapi isinya dan mengamalkannya. Yang dalam bahasa Al-Quran disebut tilawatun. Itu, ya. Iya, Prof. Nah, oke. Halaman 29, coba lihat. Nanti tambah situ. Itu menjadi kekayaan Anda, nanti ditambah di situ. Baik, Prof. Nanti ditambahkan setelah kutipan itu Haryandi Iya. 209. Iya. Dalam bahasa Arab dikenal istilah qiraatun dan tilawatun. Qiraatun berarti ini, tilawatun berarti ini. Jangan ditambahkan pada kutipan itu, tapi ditambahkan pada uraian tersendiri supaya itu menjadi kekayaan Anda dalam tulisan ini. Ya. Baik, Prof. Yang berikut, tulis. Adalah kata benda dari kata kerja menulis. Saya cari Arabnya mana? Haryandi menulis bukan hanya aktivitas melukiskan lambang-lambang grafik, melainkan proses berpikir. Tulisan dapat menulis, maka setelah itu ditambah. Dalam bahasa Arab, ada dua istilah yang digunakan. Kitabatun, Tabah. kemudian hattun. Hattun. Nah, ya, hattun itu menulis. Kitabatun juga menulis. Kitabatun sembarang aja menulisnya apa gitu. Tapi hattun itu menulisan yang dengan penghayatan ini, hatnya bagus sekali ini. Tulisannya bagus, dihayati oleh orang lain. Karena itu ditambah ya. Baik, Prof. Jadi kitabatun dengan hattun. Kitabat sekedar menuliskan, tapi hattun itu dengan tulisan yang bagus. Ya. Pernah dengar kan? Hattun nasah. Pernah dengar? Pernah, Prof. Pernah dengar. Hatus sulus? Sulus. Hatur rik'ah? Pernah? Itu dia. Iya. Hattun dengan kitabatun. Ini di dalam disertasi ini perlu ditambah itu. Supaya nanti jelas perbedaan antara mana makna membaca dengan mana makna tulis. Kemudian sebelum saya bertanya, saya lihat dulu ini. Kalau boleh, di buku modul pembelajaran BTQ itu, seperti misalnya pada huruf yang terpisah-pisah bolehlah. A, baba kan. Terus, kemudian yang 3 huruf, ada ta. Bagusnya itu dicari huruf-huruf yang ada kata Arabnya. Oh iya. Adata itu tidak ada dalam bahasa Arab, Iya. kata adata itu tidak ada. Iya. Biarpun cari di kamus mana pun tidak ada. Iya, Prof. Zashana tidak ada. Mengapa perlunya penulisan huruf itu dengan kata Arab yang ada dalam bahasa Arabnya? Supaya nanti anak-anak terkesan, oh kata ini artinya ini dalam bahasa Indonesianya gitu. Ini tidak punya arti nih. Adata, Zashana, Barasa bolehlah. Barasa ada. Artinya barasa itu apa? Orang yang mengalami penyakit belang-belang itu. Al-baras. Do'afa bolehlah walaupun salah barisnya. Asalnya do'ufa, lemah kan gitu. Ya. Kemudian bataka, tidak ada dalam bahasa Arab bataka. Tidak ada. Iya, Prof. Bagusnya dicari kata-kata yang huruf-hurufnya itu Iya. menunjukkan. Makna. Nanti kalau disambung dengan kalimatnya misalnya jamula, langsung dikata jamula itu artinya gagah gitu, gitu kan? Iya. Nah, nanti kalau dikembangkan lagi jamilun gitu. Lalu nanti kita suruh ana jamilun, ana itu saya, jamilun gagah, gitu kan? Langsung dengan kata-kata yang ada kata Arabnya. Jadi jangan memberi contoh dengan huruf-huruf yang sebenarnya tidak dalam bahasa Arab. Nah, itu saran saya. Mengenal harakat. Ada buku modulnya nggak situ? Iya. Fathah adalah tanda baris satu di atas. Di atas mana? Di atas huruf. Nah itu. Harus tambah di atas huruf. Iya. Nanti anak-anak tanya kalau yang kritis, Bu di atas mana Bu? Harus ditulis di atas huruf. Di atas huruf, Prof. Ya.
Cara membunyikan harakat fathah adalah dengan membuka rongga mulut dengan sempurna, seperti vokal A. Ya, A. Gitu. Kemudian kasrah, coba dibaca. Tanda baris 1 di bawah huruf. Tanda baris 1. Di bawah huruf. Iya, di bawah huruf. Iya, Prof. Nanti anak-anak yang kritis kan dia tanya, ibu di bawah mana bu? Nanti repot itu. Dhamma, coba dhamma. Tanda seperti wawu di atas huruf juga, Prof. Di atas huruf, Iya. dituliskan itu di atas huruf. Cara menyembunyikan harakat dhamma adalah dengan memonyongkan bibir dengan sempurna seperti vokal U. Oke. Yang berikut. Sukun coba. Tanwin dulu coba. Ini perbaikan sekaligus untuk modul, ya. Iya, baik, Prof. Huruf tanwin, Huruf tanwin adalah baris tanda bunyi an, in, atau un sebagai tanda huruf hidup. saya tanya, apa tanwin itu huruf? Bukan harokat, Prof. Makanya jangan masukkan huruf situ. Tanwin adalah baris tanda bunyi an, in, dan un. Jangan huruf. Itu dia bukan huruf dia, tanda. Sebagai tanda huruf hidup. Harakat tanwin ada 3 macam, yaitu tanwin fathah dengan 2 baris di atas huruf. Yang berikutnya ada hurufnya, tapi yang di awal tadi enggak. Tanwin kasrah di bawah huruf. Tanwin Sekarang dhamma. tanwin dhamma dengan 2 dhamma di atas huruf. Kok sama tandanya itu? Tanwin doma dengan 2 doma di atas. Oh iya. Ini cetakannya ya, Prof. Anak-anak pasti lebih bingung lagi. Bu, kok bukan di atas, Bu, di samping saya lihat katanya gitu kan. Menarik ya hasilnya. Saya cuma mau bertanya, berapa lama ya waktu itu Promovenda melakukan penelitian di lapangan? Baik, penelitian ini dilakukan sejak tahun 2023 bulan Maret, Prof. Sampai 2020, 1 tahun, sampai 1 tahun ya? April 2024. Oke. Selama 1 tahun itu ada nggak kendala yang ditemui di lapangan? Tentu, Prof. Ya, apa Tentu. saja kendalanya dan bagaimana caranya Promovenda mengatasi masalah tersebut? Ya, baik. Mohon izin, Prof. Tentunya dalam 1 tahun penelitian yang saya lakukan sampai dengan selesainya disertasi ini tidak terlepas dari beberapa kendala yang saya temui di lapangan. Di antaranya adalah menyesuaikan waktu untuk betul-betul modul ini diuji cobakan secara kontinu, Prof. Itu kendala saya ketika itu karena begitu padatnya jam belajar di sekolah, terkait juga dalam implementasi proyek P5 di sekolah terhadap kurikulum Merdeka, itu saya kesulitan mencari waktu dan itu pun yang dirasakan oleh pihak sekolah. Maka dari itu saya mencoba mensiasatinya dengan berkolaborasi dengan guru PAI yang untuk di program khusus BTQ-nya. Jadi adanya di ekskul, Prof. Tidak masuk ke dalam pembelajaran. Karena kalau dalam proses pembelajaran setiap harinya kami hanya diberi waktu 2 hari dan itu hanya setengah jam atau 30 menit. Itu sulit bagi kami mengimplementasikan dalam 7 tahapan yang tadi. Bahkan 1 jam pelajaran normal tingkat SMP saja minimal 40 menit ya, Prof. Itu salah satu kendalanya, sehingga yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan tim guru PAI untuk mengimplementasikannya pada program BTQ di hari Jumat pada kegiatan ekskul. Oke, itu berapa lama ya waktunya? Baik, Maksudnya menitnya, tadi kan 40 menit ya, Iya. nggak mungkin masuk. Terus Iya. sekarang setelah dengan di ekskul itu berapa lama menitnya? pelaksanaan ekskulnya itu 90 menit. Jadinya 1,5 jam di hari Jumat, Prof. Tidak kami gunakan jam yang 30 menit tadi sebelumnya. Oke, terima kasih ya. Kemudian ini hasilnya kan sudah bagus ya. Terus kalau Anda nanti menjadi doktor ya, artinya bukan berarti selesai. Malahan dokter itu adalah langkah awal untuk pengembangan berikutnya. Nah, ini kan modulnya sudah ada nih. Apa rencana pengembangan ke depan dari modul yang berbentuk seperti ini gitu? Ada nggak sudah terpikirkan apa ke depannya?
sebagai bahan bagi Anda untuk mengembangkan diri, untuk belajar lebih banyak. Baik, saya sudah pikirkan itu ya, Prof. Jadi sejak saya mengajar di SMP ketika baru lulus tahun 2013 itu memang kendala baca tulis Al-Quran itu seperti permasalahan yang sampai dengan hari ini menurut saya solusinya sulit sekali gitu. Semakin hari semakin banyak peserta didik kita yang kesulitan sekali membaca Al-Quran. Yang saya inginkan ke depannya adalah modul ini akan saya sempurnakan kembali, tentunya tadi dengan masukan juga dari Prof. Tip akan saya sempurnakan, dan saya akan kembali ke sekolah tadi untuk memberikan modul yang disempurnakan tadi untuk dipublish juga, Prof, supaya bisa digunakan oleh sekolah-sekolah yang lain. Tidak ada pemikiran untuk mengembangkan ke digital? Insya Allah. Karena ini berbentuk cetak ya? Iya, baru cetak, Prof. Oke. Jadi mungkin bisa dipikirkan untuk digitalnya, sehingga bisa belajar mandiri siswanya. Oke. Kan ini artinya sudah terbukti bagus ya hasil penelitian ini. Bagaimana Anda mendesiminasikan hasil penelitian ini kepada masyarakat? Upaya yang coba saya lakukan untuk mendiseminasikan disertasi saya adalah dengan publikasi, Prof. Ini sudah submit beberapa waktu lalu dan sudah masuk proses untuk direvisi juga sudah, insya Allah tinggal menunggu publish. Semoga itu menjadi salah satu upaya yang bisa saya lakukan agar apa yang saya tulis juga bisa menjadi bahan pengayaan bagi teman-teman yang lain. Oke, bagus sekali ya. Jadi bisa berbentuk konferensi internasional, publikasi internasional, dan juga regional ya. Oke, saya kira jadi novelty sebenarnya di mana ini novelty-nya? Baik, mohon izin, novelty-nya yang saya sampaikan pada disertasi saya ini adalah perancangan modul yang implementasi penggunaannya sesuai dengan implementasi pada metode UMI. Oke, berarti sebelumnya belum seperti itu ya? Belum, Prof. Belum. Dan kalau di metode UMI yang sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, dia punya 6 jilid untuk pembelajarannya, tapi kalau yang saya pakai di modul saya itu hanya 4 jilid? Iya. Cuma 4 jilid? Iya, Prof. Oke, jadi situ novelty-nya di situ ya? Iya. Oke, terima kasih. Sehingga saya ingin bertanya, modul ini yang menyusun Bu Guna ini atau ini copy paste dari yang ada di UMI? Baik. Ya, saya tanya itu. Ini betul-betul susunan Bu Guna ini atau copy paste dari metode UMI contoh-contoh tadi? Ya. Karena man, min, mun, kon, kin, kun itu. Mohon izin saya menjawab, Prof. Modul ini saya yang menyusun dengan mengambil beberapa bagian yang ada pada metode UMI, yang ada pada modul UMI yang temanya sesuai dengan tema yang saya angkat pada modul saya yang 4. Oke. Iya. Berarti ini dalam tanda kutip copy paste dari yang ada di buku UMI ya? Walaupun tidak seluruhnya. Tidak semuanya. Kalau begitu catatan Prof. Tip tadi menarik. Kenapa? Karena Anda menyusun modul baru dan itu menjadi novelty. Iya, Prof. Kalau penyesuaian dengan ayat-ayat Al-Quran, penyesuaian dengan kaidah bahasa Arab itu penting. Tapi justru kalau ini menjadi novelty, ya bagi saya pribadi tidak ada masalah. Karena metode itu tidak seharusnya juga harus letterlux dengan apa yang ada di Al-Quran. Kita temukan juga di metode sebelumnya, ada kiroati, ada tilawati. Saya baca contoh-contohnya memang tidak tidak ada di dalam Al-Quran. Cuman penulisan karena ada BTQ, saya malah satu saja ini, halaman 12 atau 13 karena tidak ada halamannya. Iya. Belum ada. Di sini amaman. Mannya itu kan amaman, ya itu kan maknya harus pakai alif kan, amaman. Amaman. Tapi ini tidak ada alif. Itu saja. Kalau ada tadi dengan Prof. Tip, saya setuju itu untuk tahapan berikutnya. Tetapi kalau itu menjadi novelty dari Promovenda, maka tidak ada masalah. Kalau itu jadi novelty ya, yang penting kan anak bisa membaca Al-Quran berikutnya.
contoh dalam ilmu nahwu, kenapa selalu contohnya doroba Zaidun Amron? Kan kasihan itu Amron. Iya, didorobah. Dipukul terus itu. Ya. Kalau saya yang meneliti atau mengkaji, kita buat novelty baru. Novelty-nya adalah bahwa diganti bukan hanya Amron, kita balik doroba Amrun Zaidan. Ganti yang Supaya merasakan sakitnya itu Zaid ya. Oke, contoh ya, itu saja. Yang kedua, itu nanti beliau yang lebih tahu. Temanya kan reformulasi. Tapi saya tidak melihat teori reformulasi di sini. Teorinya belum saya lihat reformulasi. Betul ya? Saya baca daftar isi, itu dari mulai teori tentang Quran, BTQ, kemudian metode Umi, sampai pada macam-macam metode baca tulis Al-Quran. Tapi sayang reformulasinya belum ada. Teori tentang reformulasi. Ya, karena temanya kan reformulasi. Jadi sebelum kita melakukan reformulasi, maka kita harus menjelaskan teori tentang reformulasi itu. Ya, saya tidak melihat ada reformulasi secara teori yang akan menjadi bagian penting dari penelitian ini. Kemudian di sini ada karakteristik dari metode Umi, unsur-unsur tradisional. Mungkin tadi masuk. Kenapa judulnya saya tanya, kalau pakai bahasa Jawa boleh enggak? Maksudnya tulisannya hijaiyah, tapi itu adalah bahasa Jawa, boleh enggak? boleh. Boleh ya? Boleh. Misalnya nopo, misalnya. Tapi enggak ada ya no ya, apa ya yang bahasa Jawanya ada? Yang Oh kan enggak ada, bukan. Kalau aku kan bahasa Indonesia, Iya. saya bahasa Indonesia, boleh enggak bahasa Jawa? Boleh. Ya, lo-nya enggak ada lo-nya, harusnya kulu. Betul. Apa ya? Sulit ya. Kalau kula bahasa Cirebon masih masuk ya, kula gitu ya. Nah, ini bahwa itu Anda justru saya setuju di sini unsur-unsur tradisional mengemuka di metode Umi. Karena itu karakteristik dan itu yang dijaga. Kalau tidak perlu ada metode Umi. Karena metode pertama dulu Iqra, kemudian Qiraati, Tilawati, Utsmani, macam-macam ya. Barki. Nah, metode Umi ini posisinya di mana? Nah, posisinya adalah bahwa hal-hal yang bersifat tradisional dipertahankan oleh metode ini. Itu luar biasa. Karena kan sesuatu yang berbeda dengan metode sebelumnya. Kemudian juga ada yang menarik dari metode Umi, tidak hanya mahir dalam tanda kutip membunyikan huruf, tapi saya lihat ada mahir menulis. Al-maharoh bil kitabah. Bahkan yang terakhir, yang tertinggi al-maharoh bil fahmi. Gimana merumuskannya itu? Karena yang ada adalah maharoh fil qiraah saja. Ya, skill atau kemampuan atau keterampilan dalam membaca. Saya belum melihat keterampilan dalam menulis apalagi memahami. Apakah Prof. Fendus hanya memang membatasi pada pembacaan saja? Izin menjawab, Prof. Jadi saya tidak membatasi pada membaca saja, tapi menulis juga. Hanya memang kembali lagi bahwa tantangannya yang kita objek penelitiannya adalah peserta didik yang belum sama sekali mengenal huruf, maka capaiannya cukup di modul ini peserta didik itu bisa menuliskan huruf hijaiyah dan menyambung huruf. Kalau begitu perlu dicantumkan di sini. Jadi standar untuk maharoh bacaan apa, standar maharoh penulisan apa, kemudian standar maharoh pemahamannya apa. Karena diduga kalau satu level maka maharoh qiraah sama dengan maharoh kitabah sama dengan maharoh faham. Nah, itu tinggi sekali itu. Iya. Sehingga perlu dibuat standar maharoh qiraah di modul ini hanya ini, standar maharoh kitabah hanya ini, standar maharoh dari pemahaman hanya ini. Baik, supaya tidak yang membaca memang sampai di sini saja. Kalau begini dianggap setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode Umi, maka mahir bi qiraatihi, mahir bi kitabatihi, mahir bi fahmihi. Itu alat teknologi kalah. Iya. Itu saja, terima kasih dan sukses untuk Kuna ini. Terima kasih, Pak. Semua pertanyaan sudah habis tadi saya. Saya sudah siapkan pertanyaan tapi semua sudah habis diajukan oleh para penguji.
Saya mau menyarankan terkait dengan penulisan, tadi sudah dijawab, sudah. Artinya di publikasi ya, itu sudah. Kemudian saya cuma mau tanya aja satu mungkin, kira-kira apa yang bisa Anda banggakan, ya, dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa UMI ini memang yang terbaik gitu. Itu dulu pertanyaan saya. Ada, kira-kira yang bisa dibanggakan sebagai sesuatu yang novelty ya dari hasil penelitian Anda, dari metode UMI yang Anda teliti. Silakan. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Hal apa yang bisa saya banggakan dari reformulasi yang saya temukan? Yang saya paham bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saya pernah dengar itu dari ustadz saya. Jadi saya hanya berusaha berkontribusi terhadap permasalahan kita hari ini untuk anak-anak yang masih buta huruf Al-Quran. Semoga dengan upaya apa yang kita lakukan, anak-anak kita terlepas dari buta huruf Al-Quran, akan tercipta generasi muslim yang luar biasa di masa yang akan datang. Saya rasa itu, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Saya pikir saya dari awal sudah diingetin. Kalau promotor tidak boleh banyak tanya. jadi saya cukup dengan satu pertanyaan itu. Terima kasih, Pak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu kan sebenarnya bisa dijawab ya kan kalau yang bahasa Arab Qurani itu kan ada di LBIQ itu punya Pak Hidayat, Profesor Dr. Hidayat yang sudah dikritisi dan disempurnakan oleh Dr. Maswani. Karena kebetulan Dr. Maswani itu promotornya juga saya di UIN Jakarta. Itu semuanya contoh-contohnya bahasa Arab. Bahasa Quran tuh. Tapi problemnya adalah Al-Quran tidak bisa kita rekayasa kan, sesuai apa adanya gitu. Jadi nanti ketika ada contoh-contoh satu kata pasti ada huruf yang tidak sedang dicontohkan gitu. Karena itu lafal Al-Quran gitu kan. Umpamanya gitu, ingin memperkenalkan jim dan dal pakai jadidun. Kan iya nggak diperlukan gitu. Tapi ada itu karya Profesor Dr. Hidayat dan coba kalau ini Anda mencoba mengcombining itu akan lebih baik. Akan lebih baik. Pertanyaan Pak Dr. Atabik tadi adalah apakah Doshana Adoto itu dari buku Umi yang asli atau bukunya ada yang bikin? Ada yang sebagian dari buku Umi yang asli, ada yang sebagian dari saya juga, Prof. Copy paste punya dia kan itu loh. Punya dia. Ini kan nggak ada di mana-mana nih. Adoto bahasa Arab nggak ada, bahasa Indonesia juga nggak ada. Tapi kalau yang contoh tadi yang ada saya, kami, kamu itu kan masih ada bahasa Indonesianya, tapi tulis dalam bahasa Arab. Itu tapi ini menjadi bahasa Arab Pekon tadi kan. Arab Pekon, bahasa Arab Melayu dalam bahasa kita ya kan. Itu ada. Tapi yang tadi ini sebenarnya kalau umpamanya mau nambah novelty lagi, contoh-contoh tadi diambil dari Quran. Itu akan jauh lebih bermanfaat. Kemudian yang kedua, bedanya modul ini kan modul 1 sampai 6. 4. Dengan modul yang dibuat oleh Umi sendiri di mana? Sampai 4 ya? Enggak, saya katakan. Saya tanya, apakah bedanya modul ini dengan modul Umi di mana? Silakan. Iya, baik, izin menjawab, Prof. Ya. Bedanya modul ini dengan modul Umi bahwa modul Umi yang basic itu ada 6 modul terpisah 1 sampai 6 dan tidak ada pembelajaran menulis pada modul 1 sampai 6 itu. Tidak ada apa? Tidak ada pembelajaran untuk menulis. Oh, menulis. Iya, kan programnya BTQ, baca tulis Al-Quran, tapi di metode Umi itu pada modul 1 sampai 6 tidak ada keterampilan menulis. Pun ada itu. Nah, sekarang pada pertanyaan modul saya. yang terpisah. Ini mereka anak SMP belajar dengan ini sampai modul 4 ini, itu begitu tamat ini langsung bisa baca Quran. Berdasarkan hasil R&D Propenda.
berdasarkan hasil uji coba yang saya lakukan, tidak langsung membaca Al-Quran, Prof. Jadi capaiannya pada modul ini adalah peserta didik dapat membaca huruf hijaiyah, dengan benar, dengan makhorijul huruf yang benar dan huruf sambungnya, dan menulis huruf hijaiyah tunggal dan sambung. Jadi untuk sampai kepada tahapan Al-Quran tentunya diperlukan modul lanjutan dari modul yang ini, karena capaian dari modul ini bukan langsung untuk bisa membaca Al-Quran. Oke, baik. Jadi kalau untuk bisa sampai baca Quran itu tambah satu modul lagi, modul yang kelima. Iya. Modul kelima. Ya. Jadi modul 4 itu hanya bisa sampai dia membaca huruf hijaiyah. Betul, Prof. Huruf hijaiyah sambung. Betul. 3 huruf, 4 huruf. Iya. 3 huruf, 4 huruf 3 sambung. huruf, ya. Oke. Tinggal nanti modul 5 langsung kepada ayat-ayat Al-Quran. Betul, Prof. Oke. Kemudian apakah dengan modul keempat, ketika di UMI 4 modul, dengan buku modul ini modul 4 modul, itu waktu yang dipakai sama atau beda? Tentu berbeda, Prof. Tentu berbeda. Kalau dalam modul UMI, kita belajar dulu 1-6 modul. Untuk naik ke tingkatan berikutnya, kita harus ujian dulu. Tapi dan itu kan harus ada gurunya, Prof. Tapi kalau dalam modul ini saya lengkapi juga dengan bahan evaluasi, sehingga siswa bisa mengevaluasi dirinya secara individu atau dengan teman sebaya dan guru. Jadi siswa bisa belajar sendiri membaca modul ini, dan bisa membaca ayat huruf-huruf tadi dengan baik dan benar, kan? Betul, Prof. Sehingga juga bisa naik pada huruf membaca Quran. Iya. Cuman uji cobanya nggak sampai baca Quran ya? Tidak, Prof. Sayang, tinggal kalau satu modul lagi aja sehingga kemudian ini. Nah, itu waktu yang dipakai ini berapa minggu, berapa jam dia bisa sampai baca Al-Quran itu, membaca huruf-huruf tadi itu? Di modul ini saya uji cobakan kemarin itu sampai 5 bulan. 5 bulan untuk yang modul yang 5 bulan fix itu setelah revisi. 5 bulan itu berapa hari seminggu? Seminggu 4 kali, Prof. 4 kali. Untuk yang ketemu tatap Sebentar, muka. 4 kali. 4 kali itu berapa jam per kalinya? 1 jam setengah. Ya? 1 jam setengah. 1 jam setengah, berarti kan 6 jam per minggu. Bulan. Per bulan, 6 jam per bulan. Jadi kalau selesai berapa bulan tadi? 4. 5 bulan. Berarti 30 jam ya. 30 ini bisa baca Quran gitu. Kan. Sedangkan Barki kan 8 jam bisa baca Quran. Ya kan, sebenarnya dengan Barki itu dia dari segi waktu kalah. Cuman sekarang untuk mengalahkan Barki Anda pakai apa mestinya? Nah itu. Harus mengatakan bahwa Barki itu perlu input. Dua kualifikasi input. Nggak bisa anak SMP pakai Barki. Ya. Harus S1. Iya, Prof. Nggak mungkin dia anak SMP bisa langsung 8 jam bisa baca. Harus S1 yang sudah profesional, belajar itu 8 jam bisa gitu kan. 8 jam itu artinya belajar 1 hari selesai, pagi-pagi mulai, sore jam 4 langsung bisa Quran. Tapi itu sarjana. Nah, ini katakan bahwa ini inputnya adalah anak SMP. Ya gitu, anak usia 13 tahun sampai 15 tahun gitu kan. Ya harus ada agak sedikit nanti di bab 4-nya tambah pembahasan tadi, bedanya dengan Barki, bedanya dengan tilawati, bedanya dengan qiraati, bedanya dengan iqra di mana. Sehingga bahwa ini punya kelebihan. Jangan kemudian bahwa ini lebih jelek daripada qiraati gitu. Karena ini kan lahir belakangan. Jangan yang belakangan jauh lebih jelek, harusnya jauh lebih baik gitu. Dan dengan berbagai kelebihan. Bagusnya adalah waktu yang dipakai oleh metode bla 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 sekian puluh jam. Waktu kami juga 90 jam, tapi dia punya kelebihan 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah, gitu. Ya, baik, Prof. Jadi pertama pelafalannya sudah benar. Yang kedua bisa nulis, dan yang ketiga bisa membaca dengan benar berharokat itu. Yeah. Berharokat ya. Harokat itu semuanya ya. Pertanyaan terakhir, bahwa kritik pembuat UMI itu kenapa? Karena dengan metode yang lain, dengan metode selain UMI katanya,
terjadi tawalud tanafus, betul nggak? Pernah baca nggak Anda? Belum, Prof. Belum pernah baca. Gini, dikritik Imam Sofwan yang membuat ilmu metode umi itu, kenapa? Karena dengan metode lain, ketika dia berhenti sukun, berhenti ya, ketika wakaf itu muncul tawalud. Jadi ada muncul huruf-huruf yang lain. Ketika baca bermad itu muncul tafuz. Jadi ada kritik-kritik itu, lalu kemudian diperbaiki dengan metode umi itu, gitu kan. Coba nanti Anda juga jawab itu. Baik, Prof. Jawab itu dalam pembahasan bab 4-nya. Jadi metode ini atau modul ini beda dengan siapa, beda dengan siapa, sama dengan siapa, kelebihannya apa? Harus ada kelihatan itu. Itu yang tadi bawa. Nah, karena novelty-nya gitu, ketika ini sudah beda dengan semuanya. Beda dengan qiraati, beda dengan iqra, beda dengan tilawati, beda dengan barat, gitu kan. Dan beda dengan umi sendiri sebagai induknya, gitu kan. Cuman ini adalah suplementasi terhadap umi yang ada. Jadi jangan bikin umi yang kedua ya, bukan umi yang kedua. Kedua beda konotasi ya. Kemudian tentunya metode baca tulis Al-Quran ini banyak ya. Iya, Prof. Kira-kira Promovenda inventarisir nggak berapa banyak sih di Indonesia? Izin menjawab, Prof. Jumlah aja. Jangan pakai. Kalau yang saya tulis dalam disertasi saya itu ada 6, Prof. Ada 6. Yang saya tulis ada 6, yang saya ketahui. Berarti masih lebih dari 6. Iya. Oke. Jadi nanti ya bisa ditambahkan. Ya. Kemudian tentunya metode ini metode yang salah satunya direkomendasikan oleh Kementerian Agama. Iya, Prof. Betul. Iya, betul. Ada berapa sih metode yang direkomendasi oleh Kementerian Agama untuk baca tulis Al-Quran di Republik ini? Di Republik ini. Izin ya, Prof. Jadi dari literatur yang saya baca dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan disertasi yang saya angkat, yang sampai saat ini eksistensinya masih ada 6 metode yang tadi saya sebutkan. Itu yang direkomendasi? Iya, betul. Kemudian ini kan metode umi, menurut Anda populer nggak sih? Dengan persebarannya di 1000 lembaga lebih di Indonesia itu sangat populer, dan masuk di Provinsi DKI pun hari ini sudah banyak lembaga yang menggunakan metode itu, Prof. Oke. Ini cocok untuk level apa? SD, SMP, SMA, perguruan tinggi? Ya, baik. Kalau untuk metode UMI sendiri jilid 1 sampai dengan 6 itu bisa digunakan oleh level mana saja, karena tolak ukurnya bukan umur ya, Prof, tapi tolak ukurnya adalah kemampuan dasarnya dia sampai pada tahap mana. Oke, berarti 70 tahun boleh juga belajar Boleh, metode Prof. UMI. Oke. Bagus. Oke. Pertanyaan terakhir. Tentunya Saudara Promovenda sebentar lagi jika tim penguji memberikan kelulusan, menyandang gelar doktor adalah gelar yang amat terpelajar. Oke? Dan tidak ada satu tingkatan lagi di atas itu. Nah, sekarang marak dengan teknologi artificial intelligence, IA. Tanggapan Anda sebagai salah satu pendidik di perguruan tinggi, punya pengalaman di pendidikan dasar atau menengah, Ya. ya, apa tanggapan Anda tentang IE ya sekarang yang mungkin banyak dampak positif dan dampak negatif. Menurut Saudara Promovenda, sebaiknya bagaimana dalam menyikapi itu di dunia pendidikan dasar maupun di dunia pendidikan tinggi? Silakan.
Baik, terima kasih pertanyaannya Prof. Izin menyampaikan pendapat saya terkait dengan maraknya penggunaan AI bagi siswa-siswi kita hari ini, baik pada pendidikan dasar menengah bahkan di perguruan tinggi. Seperti yang tadi Prof sampaikan, hari ini anak-anak kita curhat bukan ke orang tua tapi ke AI. Apalagi WhatsApp juga dibekali dengan Meta AI yang belakangan ini juga sangat luar biasa. Dan saya uji coba Meta AI yang ada di WhatsApp, Prof. Apa yang kamu tahu nggak metode UMI? Saya tanya ke Meta AI Bapak Ibu. Apa yang Meta AI jawab? Apa yang Anda maksud saya tidak paham. Meta AI jawab begitu yang di WhatsApp. Saya tanya lagi, masa nggak paham metode UMI? Gitu. Meta AI jawab lagi Bapak Ibu. Mungkin yang Anda maksud metode pembelajaran, saya jawab lagi, bukan. Metode UMI adalah metode baca tulis Al-Quran. Kamu tahu nggak? Saya tanya begitu lagi. Saya menguji ya Prof. Menguji AI di WhatsApp Prof. Kemudian dia jawab, oh mungkin yang Anda maksud adalah pembelajaran Al-Quran bersama Ustazah Umi. Meta AI jawab begitu Bapak Ibu. Mungkin yang Anda maksud adalah pembelajaran Al-Quran bersama Ustazah Umi. Saya jawab lagi, siapa Ustazah Umi? Gitu. Di situ saya mengambil kesimpulan, Prof, saya bilang, oh berarti Anda tidak paham. Dia jawab lagi, Prof, Meta AI-nya, baik saya tidak paham, terima kasih. Ya. Artinya apa Bapak Ibu, AI itu boleh digunakan bagi kita yang sudah memiliki dasar. Segala sesuatu apapun itu, ketika digunakan secara berlebihan, pasti ada dampak negatifnya. Hal ini yang belum diketahui oleh anak-anak kita, Bapak Ibu. Bahkan ada statement dari mahasiswa kita, Prof, mengatakan bahwa, Bu, Google kalah sama AI. Hari ini izinkan saya untuk membantah itu. Izinkan saya untuk membantah itu, Bapak Ibu. Bahwa AI itu tidak bisa kita katakan dia tahu segala hal. Kenapa saya berani nanya tentang UMI, kenapa saya berani bertanya itu di AI, saya yakin saya tidak akan salah, karena saya sudah baca banyak literatur tentang itu. Bayangkan Bapak Ibu jika hal itu ditanyakan oleh anak kita yang tidak tahu dasarnya, maka dia akan menganggap bahwa jawaban dari AI itu benar, Prof, dan itu bahaya sekali. Jadi tanggapan saya terhadap maraknya AI bisa saya sampaikan bahwa itu cukup mengkhawatirkan bagi kita dalam dunia pendidikan. Dampak jauhnya lagi adalah anak-anak kita jadi tidak terbiasa menganalisis, Bapak Ibu. Jadi mereka inginnya bertanya saja dan mengiyakan apa yang disampaikan oleh AI. Itu bahaya sekali menurut saya. Jadi izinkan saya juga di forum ini menyampaikan kepada siapapun yang mendengarkan, hati-hati menggunakan AI karena bisa jadi apa yang dia sampaikan itu tidak benar. Gitu. Jadi metode UMI, kalau AI jawab adalah metode yang diajarkan oleh Ustazah UMI, itu salah ya Bapak Ibu. Jadi jangan diiyakan. Pendapat saya itu Prof, jadi segala sesuatu yang berlebihan pasti dampaknya tidak baik. Terima kasih. Oke, itu dampak negatif. Dampak positifnya? Tentu banyak juga dampak positifnya. Yang penting kita udah tahu dasarnya, biasanya AI akan membantu kita menganalisis terhadap satu hal yang kita perlu pengayaan. Menurut saya seperti itu, tapi tetap dengan catatan bahwa kita sudah memiliki dasar terhadap apa yang akan kita analisis. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Prof. Venda. Yang terhormat tim penguji dan tim promotor serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian sidang promosi atas nama Prof. Venda Kuneni, maka sidang saya nyatakan ditunda. Ujian promosi doktor atas nama Prof. Venda Kuneni, dengan ini saya nyatakan dibuka kembali. Yang terhormat tim penguji
tim promotor, serta para hadirin yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan evaluasi tim penguji pada hari ini atas nama Promovenda Kunaini. Tim penguji yang terdiri dari Ketua tim penguji saya sendiri, Sekretaris Merangkap Promotor Profesor Dr. Dede Rosada MA, Co-Promotor Dr. Popi Puada, penguji Profesor Dr. Marhamah Syarif MPD, penguji Dr. Atta Bik Lutfi MA, dan penguji eksternal Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Berdasarkan hasil evaluasi tim penguji pada hari ini, ya, atas nama Promovenda Kunaini, bahwa saudara pada hari ini lulus dengan predikat sangat amat memuaskan. Untuk itu, perkenankan saya atas nama pimpinan universitas dan pimpinan program studi Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta untuk menyampaikan tanda kelulusan yang tercatat saudara sebagai lulusan ke-66 program Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Penyerahan tanda kelulusan kepada Dr. Kunaini dipersilakan maju ke mimbar. Izinkan saya, pertama saya ingin mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Kesan saya luar biasa kuliah di Universitas Islam Jakarta, dan terima kasih atas pelayanan yang luar biasa dari program doktor sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini dengan pelayanan yang sangat baik. Dalam kesempatan ini izinkan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih saya, Prof. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, beliau sampai nggak tidur semalam. Beliau juga mungkin masih kepikiran kenapa namanya Kunesih ya Mi ya, jadi Kunaini gitu ya Mi. Jangan sampai ibu saya nanti pulang kampung nanya ke kakek saya, Bro. Terima kasih Mimi, Mama, terima kasih juga kepada suami saya dan anak-anak saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu penguji, Pak Rektor, Prof. Dede, kemudian Bu Popi, Bu Marhamah, Prof. Tip, terima kasih. Mohon izin saya pagi-pagi ke rumah ketok pintu, terima kasih Prof. Pak Atabik juga terima kasih. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua, tentunya apa yang saya raih hari ini karena kemurahan hati Bapak Ibu. Semoga Allah balaskan dengan banyak kebaikan dunia dan di akhirat. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen-dosen saya yang sudah hadir di kesempatan kali ini, dan saya berdoa juga semoga Bapak Ibu semua senantiasa diberi keberkahan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh segitu aja nggak Prof? Nggak sampai 5 menit. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kunaini. Yang terhormat tim penguji dan tim promotor serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa sidang promosi hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih kepada tim penguji dan tim promotor yang telah hadir memberikan tanggapan, sanggahan, kritik, sarannya. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ujian promosi doktor atas nama Kunaini
saya nyatakan ditutup. Kami